Perkenalkan, saya Jalur Tinggi Budi Mutyarto dari tim Sagara SMA ITA Al-Hikmah sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Agria Wika Pramiyadita dari tim Sagara SMA ITA Al-Hikmah sebagai pembicara 2. Perkenalkan, saya Hana Lutfia Mashur dari tim Sagara SMA ITA Al-Hikmah sebagai pembicara 3. Saya sebagai pembicara 1 pada tim pro pada mosi kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan misinformasi menyatakan bahwa saya setuju pada mosi kali ini. Media sosial merupakan media yang dimana ada banyak orang dengan pemikiran yang berbeda-beda. Sehingga hal ini akan dapat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya bentrok antara individu satu dengan individu yang lain. Dalam era digital, media sosial telah menjadi sarana yang sangat efektif untuk berbagi informasi dan pendapat. Namun, dengan kebebasan ini datang juga tantangan dalam bentuk penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang tidak akurat dan juga tidak aktual. Argumen pertama saya untuk meyakinkan pada mosi kali ini ialah ujaran kebencian yang tersebar di media sosial dapat memiliki dampak yang sangat buruk pada masyarakat luar. Ujaran kebencian dapat memicu kebencian lain dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, serta dapat mempengaruhi psikologis individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasusnya, ujaran kebencian telah berkontribusi pada kejadian-kejadian kekerasan dan diskriminasi yang tragis. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dapat membantu mencegah penyebaran ujaran kebencian dan mempertahankan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bermedia sosial. Argumen saya yang kedua ialah penyebaran informasi yang tidak akurat dan aktual dapat memiliki dampak yang sangat buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterimanya dari media sosial. Dalam era digital, informasi yang tidak akurat dan aktual dapat dengan mudah tersebar dan diterima sebagai hal fakta. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dan dapat berkontribusi pada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan aktual dan mempertahankan kualitas informasi yang diterima masyarakat dari media sosial. Argumen saya yang ketiga ialah pembatasan kebebasan pendapat di media sosial dapat membantu mempertahankan kebebasan berpendapat yang sebenarnya. Kebebasan berpendapat yang tidak dijamin dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat yang sebenarnya, sehingga masyarakat tidak dapat berpendapat secara bebas dan lugas dan tidak dapat mengekspresikannya pendapatnya secara efektif. Pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dapat membantu mempertahankan kebebasan berpendapat yang sebenarnya dan memungkinkan masyarakat untuk berpendapat secara bebas dan efektif dan juga terjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bermedia sosial. Keempat, pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dapat membantu mempertahankan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Media sosial telah menjadi sarana yang sangat efektif dan aktif untuk berbagi informasi dan pendapat. Namun, di sisi lain, dengan kebebasan ini datang juga tantangan dalam bentuk penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang tidak akurat dan aktual. Pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan mempertahankan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bermedia sosial maupun menyuarakan pendapatnya di dalam media sosial tersebut. Argumen saya yang terakhir, yaitu argumen kelima saya adalah pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dapat membantu mempertahankan kepentingan rakyat dalam bermedia sosial. Kebebasan berpendapat yang tidak dijamin dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengekspresikan pendapatnya di dalam media sosial secara efektif dan secara bebas. Pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dapat membantu mempertahankan kepentingan masyarakat dan memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikannya pendapatnya secara efektif dan tidak ada gangguan dari pihak-pihak luar manapun. Oleh karena itu, saya sebagai pembicara 1 dari tim pro menegaskan ulang bahwasannya saya sangat setuju dengan mosi kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan misinformasi. Saya sebagai pembicara 2 akan melanjutkan dari pembicara 1 mengenai argumen yang akan disampaikan pada mosi kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan misinformasi. Kebebasan berpendapat di media sosial adalah hak asasi yang penting dalam masyarakat yang demokratis. Tanpa kebebasan ini tidak akan ada ruang untuk pertukaran ide dan informasi yang vital bagi perkembangan budaya dan politik. Selain itu, media sosial memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dan dalam diskusi dan perdebatan, memberikan sama kepada mereka yang sebelumnya mungkin tidak memiliki platform untuk didengar. Kendati demikian, penting juga untuk mengakui bahwa kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab seperti menghindari penyebaran informasi
palsu atau merugikan. Kebebasan berpendapat di sosial adalah penting, tetapi dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan misinformasi juga perlu dipertimbangkan. Tanpa pembatasan, media sosial menjadi sarana untuk menyebarkan luas konten yang merugikan, membahayakan, atau merusak reputasi individu atau kelompok tertentu. Bukan begitu, Dewan Juri yang terhormat, pembatasan ini diperlukan untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak individu serta untuk menjaga polarisasi masyarakat yang lebih luas. Namun penting juga untuk memastikan bahwa pembatasan ini dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku serta memperhatikan kebebasan berekspresi yang sah. Faktor-faktor yang menyebabkan perlunya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di media sosial ini termasuk yang pertama ialah penyebaran informasi palsu. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi palsu dengan cepat dan luas yang dapat merugikan bukan hanya individu tetapi juga kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Untuk yang kedua ialah ujaran kebencian. Ujaran kebencian, beberapa pengguna media sosial memanfaatkannya untuk menyebarkan ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual yang bisa mengakibatkan konflik sosial dan bahkan kekerasan. Yang ketiga ialah manipulasi opini publik. Pihak-pihak tertentu dapat memanipulasi opini publik melalui media sosial dengan menyebarkan narasi yang bias atau memanfaatkan algoritma untuk memperkuat sudut pandang tertentu. Lalu yang selanjutnya ialah pelanggaran privasi. Penggunaan media sosial juga dapat melibatkan pelanggaran privasi individu, baik melalui penyebaran informasi pribadi tanpa izin maupun melalui praktik pemantauan yang invasif. Lalu yang selanjutnya ialah polarisasi masyarakat. Polarisasi sosial adalah segresi dalam masyarakat yang muncul ketika faktor-faktor seperti ketimpangan pendapat, fluktuasi real estate, dan perpindahan ekonomi mengakibatkan perbedaan kelompok sosial dari kelompok berpendapat tinggi dan berpendapat rendah. Media sosial seringkali memperkuat polarisasi masyarakat dengan memperkuat filter bubble dan echo chamber, di mana individu cenderung terpapar hanya pada pandangan yang sejalan dan dengan keyakinan mereka sendiri. Pembatasan yang tepat dan proporsional perlu ditetapkan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Polarisasi sosial adalah segresi dalam masyarakat yang muncul ketika faktor-faktor seperti ketimpangan pendapat, fluktuasi real estate, dan perpindahan ekonomi mengakibatkan pembedaan kelompok sosial dari kelompok berpendapat tinggi dan berpendapat rendah. Filter bubble saat terkait dengan echo chamber. Jika filter bubble berdasarkan data atau histori pengguna, maka echo chamber berdasarkan kesamaan informasi antar pengguna. Filter bubble adalah sebuah dunia di mana apa yang kita lihat dan apa yang kita tidak lihat pada internet menjadi semakin dipersonalisasikan dan di mana kita terpapar pada informasi yang sesuai dengan apa yang sudah kita percayai. Polarisasi ini berlangsung dan menguat pada Pilpres 2019. Kembali Jokowi dan Prabowo di kontestasi pemilu membawa para pendukungnya untuk kembali berebut pengaruh. Tensi panas pada Pilpres 2014 yang belum dingin kembali membara. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan ada 450 berita hoaks selama Maret 2019. Angka ini terus meningkat menjelang pencoblosan yang diselenggarakan pada 17 April 2019. Mirisnya polarisasi ini tidak berhenti meski Pilpres telah selesai. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga tidak bisa lepas dari polarisasi. Contohnya dalam hal penanganan COVID-19, di satu sisi masyarakat pemerintah yang dinilai sudah baik dalam menanggulangi wabah, di sisi lain mengatakan penanganan oleh pemerintah buruk. Pembelaan juga terjadi pada sejumlah isu-isu COVID lainnya. Polarisasi di medsos juga terlihat saat demonstrasi terhadap UU Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu. Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR memantik unjuk rasa besar-besaran termasuk yang dimotori mahasiswa. Segala huru-hara yang terjadi ini selanjutnya mengenalkan kita dengan istilah buzzer ialah pendengung dan SJW ialah social justice warrior. Kalangan pengamat medsos mendefinisikan buzzer sebagai akun-akun yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan dan memiliki motif ideologis atau ekonomi di belakangnya. Sementara SJW dianggap sebagai seseorang yang memperjuangkan keadilan sosial sebagai progres baik di medsos maupun di dunia nyata. Najwa Shihab pernah memberikan sebuah pernyataan yang sangat menarik. Menurutnya, popularisasi ini menghasilkan partisipansip yang berlebihan. Saat ini, pujian terhadap kelompok tertentu dianggap sebagai buzzer, sementara kritik terhadap kelompok tertentu dianggap sebagai serangan dari oposisi atau para SJW. Dengan argumen dan evaluasi yang telah diberikan dari tim kami
dapat mendukung mosi dalam kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan misinformasi. Sekian dan terima kasih. Di sini, saya sebagai tim pro amat sangat menyetujui pada mosi perdebatan kali ini. Kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan misinformasi. Seperti yang telah dikatakan oleh pembicara 1 dan pembicara 2, dengan adanya pembatasan berpendapat di media sosial, hal ini dapat mencegah konflik dan kekerasan yang ada di masyarakat. Dengan adanya regulasi yang tegas, kita dapat melindungi kelompok yang rentan dari diskriminasi, mengurangi penyebaran misinformasi, terutama terkait isu kesehatan dan politik yang selalu diakses oleh masyarakat. Jika tidak ada pembatasan berpendapat, hal ini dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan negatif yang luas. Pembatasan ini membantu memastikan bahwa informasi yang beredar lebih akurat dan terpercaya, sehingga masyarakat lebih terkontrol dalam berpendapat di media sosial. Perlindungan terhadap individu dengan adanya pembatasan berpendapat di media sosial dapat membantu mencegah individu dari cyberbullying, fitnah, dan pelecehan sosial. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna media sosial. Lalu dengan adanya pembatasan berpendapat di media sosial atau memfilter konten-konten yang diupload di media sosial, kita bisa menjaga kenyamanan masyarakat yang berpendapat di media sosial. Dengan adanya kenyamanan ini, masyarakat lebih merasa aman saat bermain di platform media sosial tanpa khawatir dengan isu-isu hoax dan hate comment. Oleh sebab itu, saya tegaskan ulang bahwa tim kami amat sangat setuju pada mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Dalam kesimpulannya, pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial adalah langkah yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan misinformasi yang tidak akurat. Pembatasan ini dapat membantu mempertahankan keamanan dan kenyamanan masyarakat, mempertahankan kebebasan berpendapat yang sebenarnya, mempertahankan kepentingan masyarakat, dan mempertahankan kualitas informasi yang diterima masyarakat dari media sosial. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial harus dipertahankan dan diperkuat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta dapat diketahui kontrol dari masyarakat sendiri dan pemerintah untuk pembatasan sebagai meminimalisir dari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial. Oleh karena itu, kami memilih dari pihak pro untuk menyetujui secara tegas, lugas, dan tegas pada mosi kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi demi mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan misinformasi. Sekian, terima kasih.